Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Abdul Aziz. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Tokoh yang akan saya bahas adalah Ibnu Taimiyah. Profil singkatnya, beliau bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, lahir pada tahun 661 Hijriah atau 1263 Masehi di Haran. Beliau wafat pada tahun 728 Hijriah atau 1328 Masehi di Damaskus. Bidang keilmuannya pada ilmu akidah, fikih, hadis, dan juga tafsir. Riwayat pendidikannya, Ibnu Taimiyah telah menunjukkan kecerdasan dan kecintaannya pada ilmu sejak usia sangat muda. Beliau menghafal Al-Quran sejak kecil, yang mana itu menjadi dasar kuat dalam perjalanan keilmuannya. Pendidikan pertamanya diperoleh langsung dari ayahnya, seorang ulama terkemuka, serta dari para ulama besar di Damaskus. Seiring berjalannya waktu, Ibnu Taimiyah menguasai berbagai disiplin ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan juga akidah. Kedalaman ilmunya membuat beliau dipercaya untuk mengajar dan memberikan fatwa meskipun usianya masih tergolong sangat muda. Hal ini menunjukkan bahwa keluasan ilmu, ketajaman pemahaman, serta ketekunannya dalam menuntut ilmu. Karya-karya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang keilmuan Islam seperti akidah, fikih, tafsir, dan bantahan terhadap pemikiran yang dianggap menyimpang. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Majmu' al-Fatawa, yaitu kumpulan fatwa dan pemikiran beliau dalam berbagai persoalan keagamaan. Kitab ini hingga kini masih menjadi rujukan penting bagi para ulama dan juga para penuntut ilmu. Karya lainnya adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang membahas pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan bahasa yang ringkas namun mendalam. Kitab ini banyak dipelajari di pesantren dan juga majelis ilmu. Melalui karya-karyanya, Ibnu Taimiyah meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga dan terus memberi pengaruh bagi perkembangan pemikiran Islam hingga saat ini. Pokok pemikiran Ibnu Taimiyah. Pokok pemikiran Ibnu Taimiyah berlandaskan pada ajakan untuk kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Menurut beliau, keduanya harus menjadi rujukan tertinggi dalam memahami dan mengamalkan agama. Ibnu Taimiyah juga menolak praktik taklid buta, yaitu mengikuti pendapat tanpa memahami dalilnya. Beliau mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, memahami hujah, dan mengamalkan agama berlandaskan ilmu. Dalam bidang akidah, Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dari berbagai penyimpangan. Ia berupaya meluruskan keyakinan agar tetap sesuai dengan ajaran yang murni. Selain itu, beliau juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan, menurut Ibnu Taimiyah, merupakan nilai utama yang harus ditegakkan oleh setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Kontribusi pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi besar dalam penguatan akidah umat Islam. Melalui ajarannya, beliau menegaskan pentingnya tauhid dan pemahaman agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Gagasan-gagasannya juga menjadi inspirasi bagi gerakan pembaruan Islam. Ia mendorong umat untuk memperbaiki pemahaman dan praktik keagamaan agar tetap murni, relevan, dan sesuai dengan tuntunan Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah dinilai tetap relevan hingga masa modern, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman seperti pergeseran nilai, pemikiran menyimpang, dan persoalan sosial. Selain itu, beliau juga sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Menurut beliau, keadilan adalah landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat yang harus ditegakkan demi terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan umat.
Untuk analisisnya, pemikiran Ibnu Taimiyah lahir dari kondisi umat Islam yang saat itu sedang mengalami krisis, baik dari sisi akidah, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, pandangan-pandangan beliau bersifat tegas dan responsif terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi pada zamannya. Ketegasan Ibnu Taimiyah dalam menjaga ajaran Islam menunjukkan kepeduliannya yang besar terhadap kemurnian agama. Ia berusaha melindungi umat dari pemahaman yang keliru dan praktik keagamaan yang tidak berdasar. Namun demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah perlu dipahami secara kontekstual, yaitu dengan melihat latar belakang sejarah dan kondisi sosial pada masa beliau hidup. Tanpa pemahaman konteks, ajaran beliau bisa dapat disalahpahami. Karena itu, pemikiran Ibnu Taimiyah tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, apalagi untuk membenarkan sikap ekstrim atau tindakan yang bertentangan dengan nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Untuk kesimpulannya, Ibnu Taimiyah adalah tokoh Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Pemikirannya berpengaruh besar dalam penguatan akidah, pembaruan pemikiran Islam, serta penegakan keadilan di tengah umat. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Taimiyah hendaknya dijadikan sebagai sumber inspirasi, bukan disikapi secara fanatik. Umat Islam perlu meneladani semangat keilmuannya, keteguhan akidah, dan keberaniannya dalam membela kebenaran dengan tetap mengedepankan kebijaksanaan, toleransi, dan juga persatuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.